Jadi hari ini kita lagi ada di kantor imigrasi Semarang. Hai. Sebelumnya perkenalkan saya Nadiatul Kalbia dari absen 25. Dan saya Rama Mutiara Amalia, nomor presensi 30. Dan saya Davina Tania dari nomor presensi 12. Saya Devino Putra Nova Sanjaya dari nomor presensi 13. Dan saya Sadan Emrel Fata dari nomor absen 32. Kami semua berasal dari kelas 10G. Dan kami akan memulainya dengan pertanyaan saya, Rahma Mutiara Amalia. Nanti ya. Oke, baik. Permisi, izin saya buka. Oke. Sebelumnya ini dengan narasumber kami bernama siapa, Bapak? Saya Hadi, bagian sistem informasi di kantor imigrasi Semarang. Oke. Baik, dengan Bapak Hadi. Oke. Saya izin untuk bertanya mengenai pertanyaan pertama, yakni apakah Bapak dapat menjelaskan secara singkat deskripsi mengenai kantor keimigrasian Semarang serta sistem informasi manajemen keimigrasian, Bapak? Oke, kantor imigrasi Semarang itu merupakan salah satu unit pelaksana teknis di keimigrasian di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah itu ada 6 kantor imigrasi, salah satunya di Semarang. Untuk kegiatan tusi dari kantor imigrasi itu penegakan hukum sama pelayanan masyarakat, terutama di bidang izin tinggal dan paspor. Untuk SIMKIM, kalau di kami itu namanya Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, disingkat SIMKIM. Itu merupakan single sign-on. Jadi semua aplikasi, semua untuk pelayanan di imigrasi itu menggunakan SIMKIM ya. Jadi itu merupakan base dari pelayanan di imigrasi itu menggunakan SIMKIM itu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya, Bapak. Selanjutnya, bagaimana sistem informasi manajemen keimigrasian atau SIMKIM dapat meningkatkan efisiensi pelayanan keimigrasian, Bapak? Oke. Untuk peningkatan efisiensi pelayanan, memang kalau di SIMKIM itu memang mengurangi waktu untuk mengecek sebuah data. Jadi kita tuh sudah ada integrasi datanya, termasuk di proses pelayanannya, kemudian otomatisasi, digitalisasi pelayanan. Ini contohnya ketika pelayanan di paspor itu sudah ada namanya record finger face recognition sama sidik jarinya. Terus untuk akses data juga kita real time, karena kita hanya untuk ngecek datanya tuh kita terpusat. Jadi kita memang punya server di sini, tapi datanya semua terpusat. Terus kemudian untuk peningkatan transparansi itu juga ada. Kalau misalnya kalian itu membuat paspor dan kemudian itu kan kalau paspor itu alurnya itu 3 hari. Alurnya 3 hari, ya itu misalnya di hari kedua mau ngecek untuk permohonan paspornya sampai mana itu bisa. Nah, itu seperti itu. Kemudian SIMKIM bisa untuk membuat dukungan pengambil keputusan. Jadi misalnya ketika ada paspor diragukan keaslian ataupun ada yang kurang untuk tujuan pembuatan paspor ada yang kurang, berarti itu ada diambil keputusan apakah paspor itu diberikan atau tidak, seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya izin sampaikan kepada Devino. Ya, Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Devino. Saya izin untuk melanjutkan pertanyaan ya, Pak.
Jadi untuk pertanyaan ketiga yaitu apakah ada sistem backup atau sistem cadangan jika sewaktu-waktu ada kejadian kehilangan data, Pak? Ya, kalau untuk backup itu ada, dan itu terpusat ya. Jadi di kami itu ada membackup itu secara real time, dan itu hari, bukan per minggu tapi tiap hari. Jadi sore itu sudah ketika pelayanan sudah selesai itu dilakukan backup biasanya di jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Itu untuk proses backupnya dan itu dilakukan setiap hari. Kemudian itu secara otomatis. Terus kemudian kami ada yang namanya DSR, Disaster Recovery Center, itu di Bali. Dan itu untuk membackup semua data kantor imigrasi Kamoro yang seluruh Indonesia itu masuknya backup di situ. Jadi ketika di server pusat itu yang tepatnya di Jakarta itu misalnya ada gangguan, kita masih ada lagi di Bali, seperti itu. Ya baik Pak, izin melanjutkan. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, jadi seberapa sering pihak kantor keimigrasian itu melakukan backup data, Pak? Kalau yang tadi seperti saya sampaikan itu untuk backup SIM-KIM itu harian, itu yang dilakukan jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi. Terus kemudian itu ada DSR tadi. Terus kalau untuk backup di sini juga ada backup, di kantor imigrasi ini juga ada backup, tapi itu hanya sifatnya kantor ini saja. Jadi tidak di kantor yang lain, kita punya sendiri. Itu dilakukan hanya datanya saja, tidak kalau di pusat itu ada data foto, terus ada sidik jari. Kalau kami hanya data, misalnya nama, terus nik, nama, tanggal lahir, alamat, seperti itu saja. Jadi tidak full seperti yang dilakukan oleh Baik Pak, terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Bapak izin memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nadia Tul. Di sini saya ingin melanjutkan beberapa pertanyaan tadi. Untuk di kantor ini, bagaimana protokol keamanan jaringan yang diterapkan di kantor imigrasi ini dalam melindungi database paspor? Untuk protokol keamanan itu kita berlapis. Kalau kita tahu struktur topologi jaringan itu kita menggunakan star. Jadi kita walaupun sebagai user itu misalnya ada gangguan atau mungkin ada virus yang masuk ke server, itu akan difilter atau diamankan melalui firewall atau gateway yang tersedia. Kemudian untuk data-data itu sudah terenkripsi, itu secara otomatis di pusat. Dan itu untuk pemantauan itu juga di pusat itu ada kelompok sistem namanya, sistem teknologi informasi keimigrasian. Itu tim yang melakukan pemantauan atau pengontrolan di semua titik-titik SIM-KIM yang ada di Indonesia. Baik, lalu bagaimana alur sistem informasi manajemen keimigrasian bekerja dari awal hingga akhir beserta dengan komponen-komponennya, Bapak? Oke, kalau untuk alur
itu seperti alur permohonan atau permohonan izin tinggal ataupun paspor itu tetap mulainya dari si pemohon. Jadi pemohon mengajukan kalau untuk paspor menggunakan e-paspor, kalau untuk pengajuan izin tinggal menggunakan aplikasi Molina, kemudian data yang sudah diajukan itu diverifikasi oleh sistem dan atau dari petugas, kemudian setelah diverifikasi itu bila diizinkan itu dilanjutkan untuk proses pembayaran PNBP. Kalau memang itu di verifikasi tidak lolos, itu permohonan ditolak. Kemudian nanti setelah proses pembayaran itu ada proses ambil biometrik, foto, sidik jari, kemudian dicek lagi apakah datanya itu sudah unik atau ada penggandaan. Terus kemudian ada pengecekan, kalau di kami itu namanya cegah dan tanggal, itu apakah yang bersangkutan itu termasuk di dalam daftar cegah dan tanggal. Kalau itu semua proses sudah dilalui, baru nanti izin tinggal atau paspor bisa diberikan kepada yang bersangkutan. Untuk komponen-komponen itu yang jelas itu pengguna atau user, kemudian ada aplikasi SIM-nya, itu termasuk M-Paspor untuk Molina, izin tinggalnya itu ada, terus kemudian ada data center yang ada di pusat, itu untuk kita mengecek apakah yang bersangkutan itu ada cekal atau tidak. Terus kemudian ada perangkat keras, terus kemudian ada jaringannya, kemudian ada sistem backupnya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saden. Baiklah Bapak, izinkan saya melanjutkan. Nama saya Sadan dan pertanyaan saya adalah apa yang Bapak lakukan jika mendeteksi lalu lintas jaringan yang mencurigakan yang berpotensi pada serangan cyber? Kalau untuk kalau di kami itu yang jelas keamanan kami sudah ada firewall, ada router, ada gateway-nya. Jadi untuk kebetulan itu untuk misalnya flash disk ataupun kabel data yang masuk di komputer itu sudah terfilter dan itu tidak bisa digunakan. Itu untuk langkah awal kami untuk menjaga data keamanan di komputer kami yang ada di user bawah itu. Terus kemudian kalau memang itu itu masih dirasa belum aman atau mungkin jebol, itu sampai cut di sini saja, maksudnya sampai cut di server kami saja. Dan itu setelah kalau memang itu untuk ke server kuat itu tidak bisa, tidak bisanya karena itu sudah diputus dari pusat, jadi kita tidak bisa. Kemudian itu baru nanti ada recovery ataupun penanganan dari cybercrime tadi. Izinkan saya melanjutkan pertanyaan saya. Bagaimana Anda memastikan keamanan jaringan di lingkungan yang menangani data sensitif seperti identitas warga dan juga M-Paspor? Kalau untuk keamanan jaringan dan mengenai data sensitif itu jelas kami ada yang namanya keamanan berlapis. Itu jadi dengan pusat itu intinya data itu tidak akan, ya semua ada kelemahan, tapi untuk kemungkinannya kecil karena kita tuh
apa ya namanya, keamanan berlapis lah. Jadi ini misalnya tembus, ini enggak, ini. Jadi itu kalau tidak salah itu ada empat lapis. Jadi kemungkinan untuk bisa diserang itu ya semoga saja tidak. Tapi dengan adanya 4 lapis itu ya sudah dirasa sampai saat ini dari mulai tahun 2007 itu alhamdulillah tidak ada serangan. Ada serangan tahun yang apa tahun 2017, tapi itu tidak ada anu sih. Itu bukan di SIMKIM tapi di luar SIMKIM yang masuk melalui flash disk. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan akan dilanjutkan oleh teman saya, Davina. Baik Bapak, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Davina Tania, dan di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari Sadan. Apa kelebihan dari sistem informasi manajemen keimigrasian yang membuatnya lebih unggul daripada sistem lainnya yang serupa Bapak? Oke. Kalau untuk kelebihan dari SIMKIM itu yang jelas kami terintegrasi. Jadi seluruh Indonesia ataupun perwakilan di luar negeri itu datanya sudah terpusat. Terus kemudian kalau di imigrasi itu sudah dicontoh oleh Disdukcapil. Jadi sistemnya itu kita sudah menggunakan retina mata, kemudian ada sidik jari. Jadi misalnya ada duplikasi permohonan itu akan tertolak, walaupun misalnya NIK itu berubah, tapi dengan menggunakan retina mata, sidik jari itu untuk apa ya, di SIMKIM itu sudah jauh lebih baik, dan itu ditiru oleh Kementerian di Dukcapil Pendudukan dan Catatan Sipil. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya akan melanjutkan dari pertanyaan saya. Seberapa sering sistem ini dievaluasi Bapak? Kalau untuk evaluasi itu yang jelas per 3 bulan itu ada dari tim Sistik tadi itu untuk mengecek beberapa kantor imigrasi yang sekiranya itu bermasalah ataupun ada kendala-kendala, itu bisa dilakukan by remote ataupun timnya datang ke kantor imigrasi, dan itu dilakukan per 3 bulan, 1 bulan untuk backup, per 3 bulan untuk kunjungan ataupun remote, terus kemudian per 6 bulan untuk monitoring dan evaluasi. Oke, baik, terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya yang sangat lengkap dan juga rinci. Oke. Dan sebelumnya saya juga ingin bertanya, apakah diperbolehkan apabila kami bisa melihat sistem informasi keimigrasian tersebut itu seperti apa? Kalau untuk ini kami terus terang tidak bisa menunjukkan karena ini masih ada pelayanan. Kalau memang mau untuk tahu alurnya itu monggo tidak apa-apa, tapi itu harus sore setelah jam kerja setengah 5 ke atas, karena ini untuk pelayanan kami tidak bisa memberikan karena takut mengganggu pelayanan yang ada di bawah. Oke, baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf ya kalau Baik. untuk sistem antriannya. Oke. Hanya sistem antrian.
Kalau lain-lainnya Berarti yang di sana itu customer service ya, Bapak? ya yang di sana customer service di belakang layangan apa gunungan. Berarti cukup sekilas seperti ini ya, Bapak? Ya. Ini ada printer, lalu ada Scanner, terus jaringan LAN-nya yang Ya. biru itu kan. oh ya biru. Yang ada foto, Ya. fingerprint, Oke. Oh, ini scanner dan printer ya. scanner untuk apa? Scan data-data KTP, KK, teler atau paspor. Ini untuk apa? Printer untuk menyetak hasil foto dan wawancara. Jadi ini ada kabel-kabelnya ya, Pak. Terima kasih, Bapak. Pelayanan keimigrasian yang ada di bawah Pak Hadi, yang ada di kantor imigrasi Semarang. Oke, Itu. baik, Pak. Jadi ROM servernya itu mempunyai spesifikasi tertentu, suhunya harus suhu tertentu. Nah ini untuk ROM server kami sudah menggunakan sistem rice floor. Jadi untuk kabel-kabel sudah tidak kelihatan di dalam karena sudah dirapikan di bawah. Sudah dirapikan lah ini. Coba catat. 1, 2. Dan ini semua. Apakah boleh tahu ini namanya apa saja, Bapak? Ini router. Ini router. Terus kabel jaringannya. Oke, Terus baik. nanti ikut di sana ada untuk yang ISP-nya. Ini dari Telkomsel. Enggak, Telkom, sorry. Bukan Telkomsel, tapi Telkom. Oke, baik, Sana. Pak. Tuh. Pokoknya ini semua ini server. Servernya SIM. Oke, berarti ini juga termasuk ke dalam sistem informasi manajemen keimigrasian ya, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya. kepada kantor Untuk imigrasi yang ada Semarang. dadah. Dadah.